Salam musyawarah. Sini nak, dekat-dekat semua, ayo. Ayo kita musyawarah, melingkar. Sini tengah-tengah toh, melingkar toh ya. Ini saja, tidak boleh dekat-dekat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Dekat-dekat sini. Nah. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak dan saudaraku yang mulia, selalu kita tekankan bahwa sebenarnya agama ini adalah sumber kebahagiaan. Jadi Allah menciptakan kita ini sebenarnya untuk bahagia. Cuma banyak manusia yang tidak mau bahagia. Dan untuk berbahagia ini enggak susah. Jalannya sudah Allah tentukan. Ya tinggal diikuti saja. Dan siapa yang mengikuti jalan-jalan kebahagiaan ini pasti akan bahagia. Tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada kaitannya dengan pangkat, apalagi status sosial. Yang jelas untuk bahagia ini Allah buka pintu selebar-lebarnya. Semua orang bisa bahagia. Dan persyaratannya sederhana. Yaitu taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi. Itu saja. Atau bahasa sederhananya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa dua ini berkaitan? Karena taruhlah kita lihat taat kepada Allah itu kan wujudnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah perintah Allah. Kemudian hadis Nabi itu adalah pemikiran Nabi terhadap perintah Allah. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Jadi sebenarnya gini. Hadis yang sesungguhnya itu begini. Al-Quran turun kepada Nabi. Karena Al-Quran turun kepada Nabi, salah satu fungsinya Nabi adalah menafsirkan ini Al-Quran. Jadi penafsiran Al-Quran atau pemahaman Nabi terhadap Al-Quran, inilah yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, akhlak, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan hadis. Jadi si hadis itu sebenarnya hasil ijtihad Nabi dalam memahami Al-Quran. Dan itu tidak pernah salah karena sudah dijamin oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu nggak mungkin salah. Toh kalau dia salah, ditegur oleh Allah. Jadi teguran Allah ketika Nabi salah memahami Al-Quran, ditegur oleh Allah jadi ayat lagi. Jadi hebatnya itu, jadi Nabi memahami Al-Quran. Kemudian kalau dia keliru, salah, maka ditegur oleh Allah. Teguran Allah itu jadi ayat lagi. Ketika ada orang bermajlis, tiba-tiba ada pemuka-pemuka Quraisy. Menurut persepsi Nabi, wah ini kalau ini pemuka Quraisy ini masuk Islam, wah enak ini, mudah untuk berkembang. Pada saat yang sama ada orang mau betul-betul masuk Islam, mau betul mempelajari Islam. Tapi karena Nabi lihat, orang ini tidak terlalu potensi untuk bisa mengembangkan Islam. Jadi Nabi tidak terlalu perhatikan. Maka Allah tidak senang, maka turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi orang buta yang datang itu lagi, Allah tidak terlalu gubris. Maka turun teguran dari Allah untuk menegur Nabi. Jadi teguran Allah terhadap Nabi ketika Nabi salah, lahir lagi ayat yang lain. Jadi hadirin yang mulia, jadi hadis itu adalah pemahaman Nabi terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang mulia, jadi Al-Quran ini perintah. Jadi Al-Quran ini adalah perintah Allah. Kemudian hadis ini adalah penjelasan Rasul terhadap perintah. Artinya Al-Quran ini perintah. Bagaimana melaksanakan perintah ini, itu Nabi yang kasih contoh.
Taruhlah misalnya kita ambil puasa, apa namanya, salat. Perintahnya dalam salat itu hanya Allah katakan dirikan salat. Tidak ada hadis apa namanya ayat mengatakan begini rukunya, begini sujudnya, begini tidalnya, enggak ada sama sekali. Jadi bagaimana caranya mengerjakan salat, Nabi yang jelaskan. Jadi kalau ada perintah dari Allah, bagaimana melaksanakan ini perintah, pasti Nabi menjelaskan itu perintah. Jadi Allah suruh salat, bagaimana caranya salat, Nabi yang jelaskan. Begitupun juga dengan puasa. Puasa ini perintah Allah, bagaimana caranya memulai puasa, bagaimana caranya mengakhiri puasa, semuanya ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, salah satu sunnah Nabi dan perintah Allah ini yang banyak ditinggalkan umat ini perintah musyawarah. Jarang lagi orang mau bermusyawarah, apalagi kalau di kalangan keluarga. Padahal perintah musyawarah ini jelas sekali. Perintah Allah langsung itu wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah engkau Muhammad dengan para sahabat mereka itu urusan apa saja. Jadi bermusyawarah, perintah untuk bermusyawarah urusan apa saja itu perintah dari Allah. Kemudian Allah katakan kalau kau sudah memutuskan ada ketentuan, ada keputusan, maka tidak usah ragu, tawakal kepada Allah. Hadirin yang mulia, maka inilah musyawarah ini di mana-mana kita lakukan. Di rumah kita musyawarah, di tempat kerja kita musyawarah, di mana-mana kita musyawarah. Kenapa? Ini kan kalau banyak orang ini, sebanyak orang itu sebanyak pikiran. Sebanyak itu juga kemauan. Kalau tidak diatur dalam musyawarah, maka akan susah itu. Maka untuk menyatukan pikiran, menyatukan keinginan, menyatukan kerisauan, maka didudukkanlah dalam musyawarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musyawarah ini sangat penting untuk dilakukan. Alhamdulillah saya punya pengalaman kalau waktu dulu membangun rumah itu, ketika mau dicat itu rumah, saya musyawarah. Anak-anak juga datang, anak-anak dikumpul. Kemudian mereka usul warna apa ini. Ada yang mengusulkan warna ungu, ada yang mengatakan kuning, ada yang mengatakan hijau. Akhirnya kita musyawarah, saya putuskan semua usulan-usulan itu Anda lakukan di kamar Anda masing-masing. Ada anak saya yang suka warna kuning, dia cek kuning kamarnya. Ada yang warna ungu, dia cek ungu kamarnya. Ada yang warna hijau, dia cek hijau kamarnya. Karena dia mau tidur di situ, bukan saya yang tidur. Alangkah susahnya hidupnya kalau dia suka warna kuning, saya cek merah kamarnya. Dia suka warna ungu, saya cek warna hijau. Tapi karena dia suka warna kuning, dia cek kamarnya warna kuning, dia yang tidur di situ, enak dia tidur. Nah, makanya kalau dulu itu masuk rumah itu kenapa berbeda cat kamar, karena orang berbeda. Tapi untuk rumah, karena ini rumahku, maka itu harus mauku. Kalau kamarmu itu kamarmu. Jadi dengan didudukkan dalam musyawarah ini, kehidupan ini akan jadi baik. Bahkan anak-anak punya selera berbeda-beda. Ada yang suka makan ikan, ada maunya ayam, ada maunya digoreng, ada maunya dimasak. Kalau kita tidak dudukkan musyawarah, susah itu. Mungkin bilang, Pak, bagaimana kalau hari ini makan ayam? Ada mengatakan tidak, cumi. Ada mengatakan, ikanmu. Kalau diputuskan, oke lah hari ini kita makan ayam, besok mungkin nanti cumi, nanti lusa baru makan ikan. Nah kalau didudukkan musyawarah begini, mereka merasakan enak itu. Dan pengalaman saya, yang mulia, anak-anak itu kalau jangan dikatakan, pulang, harus pulang jam 2 ya. Enggak. Bagusnya, jam berapa kamu mau pulang sebentar. Dipikir, oh iya Pak, jam 2. Sebelum jam 2 datang itu. Karena dia sendiri yang putuskan. Kalau kita bilang jam 2 kok datang, jam 3 itu datang. Jadi karena mereka tidak dilibatkan dengan mengambil keputusan. Inilah indahnya ini musyawarah. Kalau musyawarah ini hidup, maka alhamdulillah.
Nah, untuk persoalan agama ini apalagi. Jadi musyawarah persoalan agama ini lebih penting. Nah, bagaimana caranya Nabi musyawarah dalam persoalan-persoalan? Nabi tunjukkan bahwa biasanya musyawarah itu agendanya kita kalau begini-begini itu ada 3. Yang pertama, apa yang kita kerjakan kemarin. Itu namanya laporan kerja. Makanya diminta siapa yang ditemui, apa yang kau lakukan. Dari laporan kerja ini kita berpikir, maka lahirlah yang namanya usul-usul. Berdasarkan apa yang kita dengar tadi laporan kerja, kita usul. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, siapa yang kita jumpai. Nanti setelah kita mengusulkan sesuatu, barulah dibikin program kerja. Jadi yang pertama itu laporan apa yang kita lakukan kemarin. Dari laporan itu kita mengusulkan apa yang mau dikerjakan hari ini. Kemudian dari berdasarkan usul-usul ini, barulah dibikin kita punya program kerja. Begitulah seterusnya itu. Sehingga kerja kenabian ini, khususnya menyampaikan ini agama, itu akan menjadi baik. Dan hebatnya lagi aturannya, kalau kita musyawarah seperti ini, Bapak dan saudaraku yang mulia, jangan sampai ada orang tidak mengemukakan pandangan. Karena Nabi katakan bahwa pikiran sesaat itu kita berpikir untuk perbaikan orang, maka itu pahalanya itu lebih baik daripada ibadah sunat 60 atau 70 tahun. Bayangkan. Mungkin kita hanya mengatakan bagaimana kalau kita ke rumahnya Pak RT silaturahmi. Maka perkataan bagaimana kita ke rumahnya Pak RT silaturahmi itu lebih mulia, berpahala 60-70 tahun ibadah sunat yang diterima oleh Allah. Makanya kalau diminta pandangan, ya usul, maka usulkanlah. Bagaimana insyaallah dilanjutkan misalnya latihan dakwah. Dilanjutkan musyawarah. Dilanjutkan adab-adab. Itu kata-kata yang kita ucapkan itu, kita pikir baik-baik, kemudian itu berpahala 60-70 tahun. Jadi jangan sampai kita tidak mengemukakan usulan. Kemudian kalau musyawarah ini kita mengusulkan nanti. Kemudian hebatnya ini kalau musyawarah agama. Kalau usulan kita diterima. Kita bilang. Astagfirullah. Tapi kalau usulan kita ditolak. Alhamdulillah. Jadi beda itu dengan musyawarah-musyawarah kayak di DPR. Kalau usulannya diterima. Woi loncat-loncat itu. Bahkan naik di meja itu loncat-loncat. Dan kalau usulannya ditolak, gagah-gagah. Ambil kursi biasa. Berkelahi malah. Jadi kalau musyawarah agama usulan kita diterima, astagfirullah. Usulan kita ditolak, alhamdulillah. Artinya ketika usulan kita itu diterima, kalau ada mudaratnya, usulan itu pasti akan kembali kepada kita. Nah, kita istighfar. Tapi kalau usulan kita ditolak, berarti tidak ada lagi mudarat. Kita syukur. Nah, itulah apa namanya filosofinya itu. Kenapa kita istighfar kalau usulan kita diterima. Dan kenapa kita bersyukur kalau usulan kita ditolak. Kemudian bagaimana caranya Nabi itu dalam bermusyawarah itu mulai dari kanan. Jadi dari kanan kayak putar ke Ka'bah kita. Putarnya begini. Ini diminta pandangannya semua ini di kanan. Jadi ya, kemudian jangan intervensi. Di sini tidak ada apakah istilahnya itu intervensi, interupsi. Enggak ada interupsi. Tunggu dulu, tidak begitu. Enggak, biarkan orang berbicara. Kecuali kalau terlalu panjang bicaranya, lain. Jangan baru orang mengatakan kalau saya ke rumah jangan interupsi. Tidak boleh begitu. Biarkan orang lain bicara. Itulah beberapa hal yang menyangkut tentang apa namanya musyawarah. Kemudian terakhir musyawarah ini diawali dengan doa. Doa tidak ada doa khusus dari Nabi, tapi kita hanya doa minta ilham. Bagaimana Allah memberikan ilham kepada kita untuk memperbaiki keadaan ini. Untuk itulah insyaallah kita siap musyawarah ya. Dan doanya doa ilham saja. Yaitu mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna marasida umurina
wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita awali dengan laporan kerja. Apa yang dilakukan kemarin? Kemarin Mustami, dengar-dengar saja. Tadi ini bayan. Wah, luar biasa cara masuk ini. Apa kemarin? Baru datang ya. Ikut Jola ya. Ada juga ada yang ikut silaturahmi Jola ya kemarin ya. Ada Jola yang datang terlambat. Ada apa? Laporan yang orang jumpa orang kemarin dakwah-dakwah. Hikmat, wah luar biasa ini masakannya, masakan luar negeri. Apa laporan? Inilah baru datang. Laporan. Takrir. Takrir dakwah-dakwah bicara kebesaran Allah. Siapa lagi ada laporan? Taklim asar, jadi baca buku tentang asar. Mestinya memang setiap di masjid kita itu dianjurkan memang untuk baca buku terus. Paling sedikit memang dianjurkan 1 kali. Apakah itu subuh, apakah itu asar, apakah itu antara maghrib. Yang jelas kita baca buku. Kita baca 1 hadis, jamaah dengar semua. Kemudian besok lagi baca 1 hadis. Jadi kalau 30 hari berarti 30 hadis. Maka insya Allah ada yang masuk ke dalam benak-benak saudara kita. Jadi begitu pun juga dengan ayat. Baca 1 ayat. Kemudian terjemahannya apa maksudnya. Kemudian besok begitu lagi. Kalau 30 hari berarti jemaah mendengarkan 30 ayat. Maka insya Allah itu ada mudah untuk mengamalkannya. Apalagi insya Allah. Taklim suhur ya. Siapa lagi namanya itu mahasiswa Fadli ya? Ya. Ya kemarin Jaulah Mutakalim, jadi ada 3 majelis yang dijumpai, yaitu di dalam kampus ada anak pelajar Pramuka. Bukan, ada di sana. Dengan di luar sana di Indomaret, tukang parkirnya itu ada 3 orang di sana. Jadi ajak dia sini. Setelah itu masuk ke Jalan Cendana. Ada biasanya tempatnya Jakob katanya siswa. Omnya tempat di situ. Ada sekitar 7 orang mungkin di sini dijumpai. Ya bagaimana ajak lah untuk kasih nikmat. Malamnya Bupati Mamuju. Malamnya ya musakar dengan adik-adik mahasiswa. Ya itulah laporan kemarin. Laporannya bagus semua. Dari laporan itulah baru kita berpikir sama-sama bagaimana memperbaiki keadaan. Mungkin ada usul, tah? Usul ya konsul itu yang ya silaturahmi lah kepada petinggi-petinggi kampus ini. Boleh? Ada usul nak? Hari Ahad nih. Banyak pasca nih hari toh? Pasca. Ada usul? Jumpa umat banyak ini orang ini. Apalagi ada adik kita ini himpunan sejarah dari Unhas. Boleh jumpa-jumpa. Kemarin hari pertama banyak saya jumpa dengan mereka. Ada usul? Apa usul? Lihat kambing, kemudian beli ayam. Kambingnya dilihat, ayamnya dibeli. Ada usul? Ini orang aneh. Ini orang tempatan ini, pemilik kampus. Apa usul? Apa usul? Sering-sering datang sini. Ya. Boleh.
Oh ya ya, enggak pernah Haji Rustam di, boleh. Oh, Haji Rustam kan dekat rumahnya di sini, boleh. Apa usul? Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi sama Ustaz Tiru. Muas, ada Muas di sini di. Muas dengan siapa? Nehru. Nehru itu jadi ustaz besar itu. Dipanggil-panggil juga, kayak Anto. Anto itu saya saja kalau di perumahan dosen itu, kalau saya kemarin ini saya khotbah di perumahan dosen, tapi karena ada kesibukan di kampus, Anto ganti. Profesor itu banyak situ. Bicara iman amal saja. Amal. Dia sudah berani. Apa usul? Rijal. Oh ya, gimana ini anak muda ini? Ini orang tua 84, saya 65. Ini 70. Nggak lama mati semua ini. Ini anak muda ini kalau kau tidak menyebarkan agama ini, habis ini agama. Jadi agama ini perlu dipromosi. Dulu waktu saya kecil nggak kenal itu bakso itu. Tapi orang Jawa promosi. Orang kenal bakso sekarang. Sampai di pedalaman waktu saya ke Timika kemarin, sampai di pedalaman Timika itu orang kenal bakso. Saya bilang, ya Allah, untuk bakso ini orang promosi. Masa agama tidak dipromosi? Jadi kalau agama tidak dipromosi, orang tidak lakukan itu agama. Jadi dakwah itu sebenarnya promosi. Dan biasanya kalau promosi itu, enak sekali itu kita mempromosikan kalau kita sendiri pakai. Bicara kalau ada, orang mempromosikan, Pak ini minyak wangi, bagus sekali ini minyak wangi nih Pak. Coba. Wih, enaknya Pak ini, saya pakai sendiri. Jadi kalau orang promosikan itu, kemudian dia katakan saya pakai sendiri. Ini baju saya Pak, ini bagus. Saya beli, ini saya jual Pak ini. Bapak enak nggak? Enak toh modalnya. Ini saya bawa Pak ini. Jadi kalau kita promosi barang, dan kita sendiri sudah pakai, itu orang mudah tertarik. Begitupun juga agama. Jadi kalau kita dakwakan ini, promosi ini agama, kemudian kita sendiri lakukan, orang itu mudah kerjakan. Pak, enak sekali itu salat berjamaah indah. Dan ini saya sudah lakukan ini. Kami berada di itikaf di masjid untuk bagaimana menyempurnakan salat. Orang ini mengatakan, dia panggil kita salat, ternyata dia memang sudah salat dan tinggal di masjid. Tapi kalau orang promosikan agama sementara dia bicara, dia sendiri tidak lakukan, dia bilang orang gimana caranya? Kau yang bilang kau tidak lakukan. Nah itulah, jadi begitulah promosi. Jadi promosi agama itu kita promosikan dan kita lakukan. Tidak ada usul-usul yang lain lagi? Majelis silaturahmi, jumpa umat. Kedua mungkin adik-adik ini perlu dimusyawarahkan secara lengkap. Apalagi ini ujung tombak kita ini sebagai generasi. Bolehlah. Hari ini disempurnakanlah adab-adab, terutama adab makan, adab buang air kecil, ada masjid kalau bisa, 6 sifat. Ini sebenarnya itu intinya 6 sifat itu, yang 6 itu sebenarnya bukan diceramahkan, tapi bagaimana sifat itu ada dalam diri kita sehingga diulang lagi sampai sifat itu merasuk, maka kita jadi mudah mengamalkan agama. Jadi kalau keyakinan kita terhadap Allah, kemudian perhatian kita terhadap salat, kemudian memuliakan saudara kita. Kalau semua sifat-sifat itu tertanam, maka tidak ada lagi susah untuk mengamalkan ini agama. Ini tujuannya itu 6 sifat itu. Baik, tidak ada lagi. Ada lagi secara umum usul-usul? Cukup ya usulnya. Sekarang kita bikin program kerja. Taklim pagi. Siapa yang siap? Anak muda lah. Kasih taklim pagi. Taklim pagi, Anda yang kontrol. Ya, Pak Sapri kontrol taklim pagi. Ganti-gantian mereka. Boleh mereka lantang-lantang semua itu suaranya itu masih muda. Masih kencang. Kalau 84 tahun taklim pagi tidur semua orang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi kalau bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wah itu bangun kita. Tapi kalau bilang hendaknya kita semua bagus, saya tidur semua orang. Boleh. Talim pagi, talim suhur. Anak muda juga kasih atur talim suhur ya. Taklim asar ya bolehlah. Siapa siap taklim asar? Pak Anu mau sudah bayang. Pak Rahman. Pak Rahman taklim asar. Usul. Siapa yang ceramah maghrib dan siapa yang ceramah subuh? Boleh usul. Boleh tunjuk diri sendiri. Saya ustaz ceramah maghrib. Boleh. Nanti diputus. Siapa usul? Maghrib siapa? Maghrib. Sapri. Sapri. Subuh. Ini ustaz semua ini. Ini ustaz ini juga dari mahasiswa ini ustaz semua itu. Tunjuk saja. Jamri. Oke. Siapa usulnya? Maghrib siapa? Ceramah. Tunjuk saja. Subuh? Siapa subuh? Ustaz Ridho. Iya, maghrib, amri, subuh, tunjuk siapa? Usul. Siapa diusulkan? Nanti saya putuskan. Siapa itu? Sapri, siapa lagi? Boleh. Usul. Usul, Ustaz Ridho, apa? Siapa? Saya subuh, begitu. Begitu. Tunjuk diri sendiri boleh. maghrib, Subuh? Wadli. Tunjuk saja orangnya, nanti kasih aku namanya. Dekat punya. Masa banyaknya orang kau bikin bingung ini, tunjuk saja. Terus, subuh? Jeramli? ya, Jeramli. Jeramli itu ya Jeramli ya. Pak Anwar, nika usul. Maghrib siapa? Maghrib. Johor Lihang. salam maghrib, Haji Sapri, juga besok Usul. maghrib, Sapri, subuh, tidak. Maghrib, Sapri, subuh, maghrib, subuh, penutup Indonesia. Wah. Ada. Kita yang maghribnya tidak subuhnya. Tahu. Sama. Maghrib, ya ada yang pergi ngasih ini kita. Nanti ngasih. Maghrib, subuh, ini subuh jam. Maghrib, Pak Jamri. Subuh bersab. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh maghrib Haji Sapri. Ustaz kita, Pak Kiai. Habis subuh. Tidak ada yang pakai sorban ini, dia saja tahu. Pokoknya tampilkan sorban. Pak Kiai itu. Kalau Pak Kiai ini, kalau dia sudah pakai songkok tingginya itu, bayangi itu. Dia pakai songkok tinggi itu mau bayangin. Kalau nak pakai songkoknya ini berarti mau ceramah itu. Ini songkoknya sakral ini. Nggak sembarang dipakai ini. Kapan ini dipakai berarti mau ceramah itu. Ya, sudah ya.
Apalagi? Kemudian hari ini, siapa bantu-bantu petugas khidmat nah? Petugas khidmat harus nah. Ya ini bantu 2 lah. Adik mahasiswa, Anda bisa bantu-bantu toh? Bantu-bantu cuci piring begitu. Ya. Ini satu dengan ini, yang lainnya boleh bantu-bantu semua. Tapi yang tercatat ini Rusdi dengan oke. Cukup ya. Kemudian kalau kita keluar ini tidak ada yang biaya ya. Karena rumus yang kita pakai itu wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kau mau memperjuangkan agama, pakailah dirimu dengan hartamu. Itu 2 itu. Makanya ini agak berat gitu orang-orang yang populer karena di sini tidak ada uang. Di sini kita bala korban uang. Jadi kita tompi keluar mendakwakan agama, kita tompi yang bayar. Uang ini kita kumpul untuk kita makan sama-sama. Jadi beginilah seterusnya setiap hari itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia nggak ada yang biayai. Sebab kalau ada yang biayai bertengkar orang. Coba kalau ada yang biayai 1 miliar misalnya. Kemudian ada pertemuan di Malaysia. Ada orang yang dikirim pasti dia bilang kenapa dia kirim bukan saya. Kenapa itu dikirim bukan saya. Tapi karena kita bergerak dengan uang sendiri enak. Kalau ada uangmu banyak ke Malaysia. Kalau lebih banyak lagi ke India. Kalau lebih banyak lagi ke Amerika. Jadi orang bergerak di seluruh dunia dengan uangnya masing-masing. Sehingga tidak ada yang, makanya ini gerakan ini sangat ditakuti Yahudi karena susah dilacak. Apalagi ini gerakan dakwah ini nggak ada namanya. Seandainya ada nama, ada bentuk, mudah sekali dibubarkan. Tapi karena ini tidak ada nama, tidak ada. Ini bukan organisasi Islam ini, tapi Islam yang terorganisasi. Di mana-mana bapak-bapak di seluruh dunia akan ketemu dengan jemaah seperti ini. Di pelosok-pelosok desa, di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah, Anda akan ketemu ini. Karena jemaah-jemaah itu akan bergerak seterusnya. Masuk hutang saja. Kadang-kadang jemaah itu menerobos hutang, jumpa dengan harimau, biasa saja itu. Mereka sudah biasa. Jadi kalau harimau itu tersesat di jalan, maka harimau jadi petunjuk jalan. Bersahabat dengan harimau itu. Jadi bahkan ada orang yang ketika mau menyeberang laut, ini bukan pengalaman di luar negeri, pengalaman di Indonesia. Ada orang yang dari Jakarta mau ke Sumatera. Kadang-kadang dia mengatakan kita sementara dia jalan, tiba waktu malam, dia tetap jalan. Kemudian setelah ketemu dengan orang, mana jalan ini ke pelabuhan? Saya mau ke Sumatera. Dia bilang, Bapak ini dari mana? Bapak dari Jakarta kan? Saya dari Jakarta. Dia bilang, ini sudah Sumatera ini. Bayangkan, dia jalan-jalan terus, tidak tahu dirinya sudah berada di Sumatera. Padahal laut luar biasa itu. Dan ini biasa terjadi. Dan yang seperti ini kita sudah biasa dapatkan itu. Cuma ini enggak perlu dicerita lebih jauh. Karena kalau orang tidak merasakan, dia yakin. Tapi kalau kita ini sudah banyak. Kita yakin yang hal-hal seperti itu. Bahkan ada orang yang ketika dia datang jam 2 malam. Dia langsung masuk masjid karena sudah terbiasa itu masjid dimasuki. Kemudian ketika jam-jam 4 datang Pak Imam, marbotnya itu, kalau dulu namanya doja. Apakah istilah bahasa Indonesianya itu? Ya marbot lah, marbot. Kemudian dia bilang, tuan-tuan ini datang dari kota ya, capek. Kemudian kalau begitu nanti ya saya layani makan pagi di rumah. Karena Anda capek ini. Belum makan malam tuh belum? Dia bilang tidak. Tadi malam kita ada orang di situ bikin acara. Kita makan. Alhamdulillah kita kenyang semua. Ini marbot ini, dia bilang di mana ada acara di sini. Nah kalau ada kambing mau dipotong, saya yang harus potong itu. Nah tidak ada panggilan untuk potong kambing tadi siang. Tidak ada Pak, tidak ada bikin acara. Tidak Pak, kami baru pulang dari rumahnya, baru tidur. Di situ kami makan malam puas semuanya ini. Dia bilang tidak, enggak ada yang bikin acara. Akhirnya begini saja. Mari kita jalan-jalan, mana rumahnya itu. Akhirnya mereka jalan, ternyata rumah itu yang ditunjuk itu sudah 4 tahun enggak ada penghuninya.
cuma kosong. Tapi dia makan di situ. Yang keajaiban-keajaiban seperti ini itu biasa terjadi. Jadi jemaah-jemaah bergerak ini luar biasa. Kadang-kadang kita kalau jalan malam itu, kadang-kadang kalau menurut penduduk itu ribuan orang berjalan dengan pakaian putih-putih. Padahal kita 8 orang saja. 8 orang saja jalan-jalan di waktu habis Isya itu. Tapi menurut penglihatan penduduk itu ribuan orang. Jadi yang seperti ini adalah biasa-biasa. Dan bahkan waktu saya keluar di Kendari, saya ceramah di atas, jemaah itu melihat bahwa di samping kiri kanan saya ada 20 orang putih berdiri yang menjaga saya. Padahal saya sendiri, tidak ada apa-apa. Jadi yang seperti ini biasa, dan itu tidak perlu disampaikan itu. Apalagi kalau disampaikan di ceramah, tidak. Karena orang nggak pernah yakin itu. Dia tidak rasakan. Tapi orang yang bergerak di jalan Allah itu, yang seperti itu pengalaman biasa saja. Apalagi pengalaman-pengalaman kalau kita mau, dulu pengalaman saya dengan ini kawan-kawan ini, waktu mau ke Palu, hampir kita mati semuanya. Mati semuanya. Hampir tak balik itu mobil. Anda tidak yakin itu, yang ganjal itu mobil, hanya batu-batu kecil. Nggak masuk di akal itu. Batu kecil itu mengganjal itu, padahal itu, kalau dikasih begini itu hancur. Tapi ini dia tahan itu. Nanti pagi-pagi, subhanallah, batu kecil juga yang tahan ini mobil. Padahal jurang itu kalau jadi mati itu tidak ada semua ini. Lama jalan tidak lagi, air mobil. Itu lebih-lebih kalau ini pengalaman mobil saya sendiri. Itu mobil saya waktu bukan di Palu ya. Waktu di Mamuju habis airnya. Kemudian rusak selangnya. Kita tidak tahu rusak selangnya. Itu kalau dikasih air, paling-paling 2 kilo, kasih lagi. Kenapa suatu saat saya kasih air, lupa saya tutup. Tidak bergerak. Stabil. Dan tidak ada, mesti lagi jauh sekali. Bayangkan hampir 200 kilo itu mobil bergerak, nggak pakai air. Begitu sampai di Palu, dibawa ke bengkel. Saya bilang, Bapak ini gimana ini? Tidak masuk di akal, Bapak ini nggak ada airnya. Dari perjalanan Mamuju sampai Palu 200 kilo lebih, nggak pakai air. Mestinya mobil ini sudah hancur. Dan mobil itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang seperti itu biasa saja. Bahkan ada teman satu yang tidak mau sekali masuk rumahnya orang. Kalau ada perempuan, tidak mau masuk. Begitu kuatnya keyakinannya. Padahal dia bilang, ada aja suaminya orang. Dia bilang, tidak. Saya tidak mau masuk. Saya tidak sembahyang pakai itu. Akhirnya kita masuk sholat, berwudu, kemudian pergi sholat di wajah kami. Begitu kita masuk semua berwudu, dia lihat ada kerang. Dia pergi berwudu. Lancar. Sudah 3 tahun. Kemudian dia bilang, kita mami itu belum berwudu. Dia bilang, sudah. Bilang, tuan rumah di mana kau berwudu? Bilang, di situ Pak, itu ada kerangnya. Nah bilang itu nggak ada hubungannya dengan sumur itu. Itu cuma keran saja, nggak ada lagi hubungannya dengan pipa itu. Tapi dia putar ada airnya. Itu yang seperti itulah semua itu. Banyak pengalaman. HP saya juga hilang kok bisa datang sendiri. Yang seperti inilah yang namanya pertolongan Allah. Jadi bagaimanapun juga usaha dakwah ini, biar orang mengatakan orang sesat macam-macam, kami yakin Pak, karena kami sudah merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan ketika bergerak seperti ini. Itu tadi, jadi kita bergerak ini dengan uang dan harta. Makanya kalau pagi-pagi begini, ya kita kumpul-kumpul uang seikhlasnya, mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000, terserah. Jadi berapa saja. Salah ya? Ya boleh. Di jalan Allah sama 1.000. Dan semua pengeluaran kita ini, semua amal yang kita kerjakan itu bernilai 700.000. Jadi kalau kita salat ketika keluar di jalan Allah sama dengan kita salat 700.000 itu. Dan bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan begini, bahwa orang di Masjidil Haram saja itu nilainya ibadahnya kan 100.000. Tapi Allah katakan lebih tinggi derajatnya orang yang keluar memperjuangkan agama. Jadi kalau orang memperjuangkan agama itu, satu kali dia kerjakan amal itu nilainya 700.000.
Makanya kalau kita di India itu Pak, orang itu semua sebenarnya mau kasih makan kita. Alhamdulillah di sini nih kita bersyukur ini ketua yayasan ini. Maka semua pahalanya Pak kami ini yang 10 orang lebih Masuk ke itu diambil semua oleh orang-orang yayasan ini, masuk ke Pak Haji Bate ini ya, pahalanya ini. Jadi begini orang tidak paham. Jadi kalau kita itu di luar negeri, berlomba-lomba orang kasih makan kita. Karena dia yakin kalau saya mau kasih makan di jemaah, semua pahalanya saya dapat tanpa mengurangi pahala dia. Baik, kita tutup dengan doa penghafal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.